Puji Tuhan, salam sejahtera Bapak Ibu, Saudara-saudari keluarga GPDI LCD Magelang. Kita kembali bertemu di dalam Renungan 79. Saya percaya kita semua punya semangat yang sama untuk terus rise up, bangkit, bergerak, dan berdampak. Hari ini kita akan merenungkan bersama Mazmur pasal 90. Mazmur 90 ini menuliskan kepada kita dua hal yang saling bertolak belakang. Dan itu menjadi tema kita hari ini, kekal versus fana. Nah, kita akan mulai dulu dengan hal yang sifatnya fana. Fana itu artinya sementara, rapuh, atau mudah berlalu, mudah hilang dan berakhir. Sementara kekal itu sesuatu yang sifatnya selamanya dan tentunya akan menjadi sesuatu yang sangat kuat karena itu dia bertahan selamanya. Apa yang kita bisa belajar dari pasal 90? Yang pertama tentang hal-hal yang fana, yaitu manusia itu ternyata cepat berlalu seperti rumput. Kalau kita baca Mazmur 90 ayat yang ke-6 bertuliskan demikian, di waktu pagi berkembang dan bertumbuh, di waktu petang lisut dan layu. Jadi dituliskan manusia itu seperti rumput yang ada bertumbuh tapi kemudian segera layu. Begitulah hidup kita manusia yang fana, yang sementara ini. Selanjutnya kita juga melihat bagaimana hidup yang fana itu kita bahkan temukan juga dalam suratan Yakobus pasal 4 ayat 14. Di mana dituliskan hidup kita itu seperti uap. Ya, kalau kita perhatikan uap itu kelihatan tapi sekejap kemudian sudah hilang. Ya, demikian juga dengan hidup. Ya, hidup kita ini digambarkan sebagai sesuatu yang sementara, sangat cepat, bisa sangat tiba-tiba, kemudian tidak ada. Nah, kemudian yang lain yang bisa lenyap itu adalah dunia dan segala keinginannya. Dunia ini dan segala hal yang ada di dalamnya. Dalam 1 Yohanes 2 ayat 17 bagian A dituliskan begini, dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Jadi kita melihat bagaimana hidup yang fana itu artinya hidup yang singkat, hidup yang rapuh, hidup yang tidak bisa diandalkan. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini yang dituliskan di dalam Mazmur pasal 90 ya, di mana Musa sudah melihat ada begitu banyak orang-orang Israel yang ada di sekitarnya dalam perjalanan mereka di padang belantara. Ya, dia melihat bagaimana orang-orang kemudian meninggal, orang-orang kemudian tidak ada lagi dalam perjalanan mereka. Itu sebabnya ada hal-hal yang dia tuliskan dan saya percaya ini menjadi satu perenungan untuk kemudian kita bersama-sama menyadari bahwa hidup kita di dunia ini adalah hidup yang fana. Sebaliknya, Mazmur juga menuliskan ada yang kekal. Nah, apa yang kekal? Kita akan lihat yang pertama itu adalah Allah yang kekal. Kalau kita kembali ke Mazmur pasal 90 ayat yang kedua. Mazmur 90 ayat kedua di bagian akhir dikatakan demikian. Bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya engkaulah Allah. Ini dituliskan sesuatu yang sangat jelas. Bagaimana Musa itu punya pengalaman bersama dengan Allah sepanjang perjalanannya, sepanjang hal-hal yang dia ketahui dalam hubungannya dengan Allah. Musa bisa melihat orang-orang Israel mati, orang-orang Israel dalam perjalanannya banyak yang kemudian meninggal dunia. Tetapi dia belajar bahwa dari selama-lamanya sampai selama-lamanya Allah itu tetap ada. Itu sebabnya dia berkata, engkaulah Allah. Nah, selain Allah yang kekal, apalagi yang kekal? Firman-Nya itu juga kekal. Yesaya 40 ayat 8 menuliskan begini, rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara, selain Allah yang kita punya, itu Allah yang luar biasa, yang kekal, yang akan ada karena dia menjadikan segalanya. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya kita dapat melihat bagaimana firman itu juga adalah kekal. Firman Allah itu adalah pribadinya sendiri ya, yang juga menjadi sesuatu yang kekal. Kemudian
Yang berikutnya apalagi yang kita bisa belajar tentang hal-hal yang kekal. Yang kekal berikutnya adalah harta yang di surga. Matius 6 ayat 20 sampai 21. Matius 6 ayat 20 sampai 21 mencatat beberapa hal. Saya membacakan beberapa bagian ayatnya, berkata begini, kumpulkanlah bagimu harta di surga. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Jadi firman Allah menuliskan ya di dalam Matius pasal yang ke-6, di surga itu menjadi satu hal yang luar biasa di mana kita bisa mengumpulkan harta. Sesuatu yang akan tersimpan. Di ayat 20 dikatakan di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Harta di surga adalah hal-hal yang luar biasa, hal-hal yang kekal, hal-hal yang indah. Yang terakhir yang kekal adalah tentunya hidup bersama dengan Kristus. Orang-orang yang percaya punya janji hidup kekal dalam Kristus. Yohanes 3 ayat 36 sudah menuliskan kepada kita, barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Jadi kita melihat hidup di dunia ini fana, sementara, rapuh, bisa kemudian lenyap. Tetapi hidup di dalam Kristus adalah hidup yang kekal bersama dengan Tuhan di surga, adalah hidup yang selama-lamanya. Kenapa? Karena kita hidupnya dengan Allah yang kekal, kita hidup dalam firman-Nya yang kekal, kita hidup di surga yang kekal. Jadi mari kita belajar untuk kemudian kita merenungkan pilihan kita itu ada di dalam dua hal ini, hidup yang kekal atau hidup yang fana. Dan Paulus memberitahu kita hidup yang kekal itu memang kita belum kelihatan. Kita belum lihat surga, kita belum melihat bagaimana keadaannya. Tetapi ya Paulus memberitahu kita di dalam 2 Korintus 4 ayat 18 demikian. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedang yang tidak kelihatan adalah kekal. Hal-hal duniawi yang kita lihat sekarang, yang kita bisa pandang, itu semuanya akan lenyap. Memang kita bisa melihat, kita boleh menikmatinya. Tetapi satu hal yang kemudian jadi peringatan, jangan melekat pada yang fana. Jangan melekat pada harta, jangan melekat pada status, jangan melekat pada semua yang akan berlalu. Melekat itu artinya kita memberikan semua pikiran, daya upaya hanya untuk hal-hal itu. Kita memberikan seluruh pikiran, seluruh hidup kita hanya untuk mengejar harta. Firman Allah berkata itu akan lenyap, itu bisa habis, bahkan hidup kita juga tidak kekal. Dan karena itu firman Tuhan berkata kalau kita tidak memperhatikan yang kelihatan, artinya tidak melekat pada itu, melekatlah pada sesuatu yang mengingatkan kita untuk hidup yang kekal. Prioritaskan iman kita, prioritaskan waktu untuk mencari Tuhan, prioritaskan untuk melakukan hal-hal yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Itu di dalamnya termasuk gunakan waktu dengan bijaksana. Apa yang kita lakukan dalam hidup kita ini. Dalam Efesus 5 ayat 15 dan 16 dikatakan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Mari kita belajar untuk berhati-hati mengisi hidup kita supaya kita mengisi hidup kita dengan hal-hal yang nantinya akan menjadi harta di surga. Kebaikan, ketaatan kita kepada Tuhan akan menjadi satu persembahan, menjadi hal-hal yang indah. Itu sebabnya Musa menuliskan dalam ayat yang ke-12, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Musa mengambil satu kesimpulan, di dunia ini ada hidup yang fana dan juga akan ada janji hidup yang kekal. Oleh sebab itu dia minta kebijaksanaan supaya menjalani hidup ini untuk mengisi hal-hal yang benar, mengisi dengan hal-hal yang baik, mengisi dengan kebenaran-kebenaran firman, supaya hidup yang fana di dunia ini disiapkan untuk hidup yang kekal bersama dengan Bapa. Karena itu
peganglah janji hidup yang kekal. Dunia ini akan berakhir, tapi di dalam Kristus kita punya pengharapan yang kekal, yang tidak akan berlalu. Ya, kita berjalani hidup yang singkat ini, yang sementara ini dengan hikmat, kasih setia Tuhan dan pengharapan yang kekal. Puji Tuhan. Kiranya apa yang kita renungkan dan ingat hari ini mendorong kita. Apa yang kita kerjakan hari ini, apa yang kita akan pikirkan, keputusan-keputusan kita biarlah itu keputusan yang benar, sehingga akan membawa kita untuk dapat mempersiapkan diri kepada kekekalan. Terima kasih Bapak Ibu telah mengikuti Renungan 79, kiranya dapat menjadi berkat bagi kita semua. Bapak, Ibu, Saudara yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu atau menceritakan kesaksian, baik mujizat kesembuhan, pemulihan masalah keluarga dan lain-lain, dapat disalurkan melalui chat di WhatsApp 0813 2742 0088. Tuhan Yesus memberkati. Bapa, kami mengucap syukur. Firman-Mu mengajar kami untuk kembali mengingat ada bagian-bagian dalam dunia ini yang kami harus belajar. Ada hal-hal yang fana, yang sementara, tapi juga ada janji hidup yang kekal. Karena itu tolong kami punya hati yang bijaksana untuk dapat memilih, untuk dapat mengerjakan hal-hal yang baik dalam hidup kami, supaya kami pun mempersiapkan diri untuk ada dalam kekekalan. Berkati keluarga GPDI El Shaddai Magelang punya hati yang bijaksana dalam pilihan hidup kami, supaya kami pun dapat menjadi orang-orang yang terus mempersiapkan diri kami untuk hidup dalam kekekalan bersama dengan Bapa selamanya. Terima kasih Bapa. Kiranya seluruh keluarga GPDI El Shaddai Magelang minum air yang Engkau berikan kepadanya, dan kami tidak akan haus selama-lamanya. Air yang Engkau berikan akan menjadi mata air di dalam diri kami yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Mengucap syukur untuk firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.